Daniel pasal yang kedua. Ditulis oleh Daniel kepada para pendengarnya, umat yang sedang dijajah, bahkan kemudian kepada umat Kristen di sepanjang zaman. Tulisan yang bersifat menghibur setiap umat pilihan yang berada di dalam tekanan. Secara khusus, kitab Daniel ini berbicara kepada bangsa Israel atau bangsa Yehuda pada saat ini yang tertindas di sana sebagai suatu bentuk penghiburan pada mereka. Saudara, kita sudah melihat sebelumnya itu berkaitan dengan bagaimana kejahatan raja-raja Yehuda yang mengakibatkan pembuangan mereka ke Babel. Pada waktu itu raja-raja Yehuda diawali oleh Manasye yang begitu jahat. Mungkin di dalam pengalaman hidup dia melihat ada sosok dewa-dewa lain yang berkuasa atau yang membantu bangsa-bangsa lain, sehingga dia terpengaruh di dalamnya untuk melakukan penyembahan kepada dewa-dewa tersebut. Saudara, dia mungkin melihat bahwa ada dewa lain yang lebih berkuasa dari Allah Israel yang selama ini menyertai nenek moyang mereka, bahkan menyertai mereka. Itu sebabnya dia terpengaruh untuk melakukan penyembahan kepada Allah-Allah yang demikian. Saudara, itu sebabnya kemudian Allah menghukum dan membuang mereka ke tanah Babel itu. Dan pada waktu Allah membuang mereka, Allah yang berdaulat itu bukan sekadar menghukum mereka kemudian selesai, tapi Allah juga menunjukkan kuasanya. Dari peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh Daniel CS ini, menunjukkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Di dalam penghukuman ini, kembali Allah ingin menyadarkan bangsa Israel bahwa ternyata selama ini yang kalian sembah Allah-Allah lain itu adalah penyembahan yang sangat jahat dan sangat salah di hadapan Allah. Dan Allah dengan pimpinan dan tuntunan dia di dalam kehidupan umat pilihannya, itu mau menunjukkan bahwa dia sebenarnya Allah yang berdaulat. Jadi pada waktu Allah memakai bangsa Babel atau Nebukadnezar yang begitu kuat untuk menghukum bangsa Israel, kemudian bisa jadi bangsa Israel langsung melihat betul Allah kita Allah yang tidak berdaulat. Tetapi kemudian Allah berkarya di dalam kehidupan umatnya dan menindas atau mengalahkan Nebukadnezar 70 tahun kemudian. Itu menunjukkan bahwa Allah tetap berdaulat. Sehingga kembali menarik pemikiran umat Israel yang tadinya menyembah kepada Baal itu, kepada dewa-dewa bangsa kafir itu, untuk kembali menyembah kepada Allah. Nah, ini berita penghiburan yang Daniel tulis kepada bangsa yang ditindas akibat penyelewengan mereka terhadap Allah yang benar. Dan kitab Daniel ini ditulis pasal 1 sampai pasal 6 itu berkaitan dengan sejarah mereka ditindas di sana dan karya Allah. Tetapi pasal 7 dan seterusnya itu menunjukkan kitab ini bersifat penyataan atau apokalipsis, bagaimana Tuhan membukakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari. Kemudian sebagian penafsir, dan saya setuju dengan itu, mengatakan bahwa 7 ayat berikutnya dari pasal 7 sampai pasal yang selesai ending dari kitab Daniel ini menunjukkan bahwa kedaulatan Allah kepada umatnya yang ditujukan pada Allah yang berdaulat di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, ini sekadar pengantar berkaitan dengan kitab Daniel. Dan saudara, pada waktu kita membaca kitab Daniel, pada ayat yang kedua, pada konteks kita yang akan kita bahas di sini, saudara, ini dikatakan pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Saudara, mari kita lihat sebentar siapakah Nebukadnezar ini. Tadi saya diminta CV saya, maka saya ingat, oh, Nebukadnezar juga perlu diperkenalkan sedikit CV-nya terhadap kepada kita semua. Saudara, Nebukadnezar ini adalah Raja Babel. Dia naik menggantikan ayahnya namanya Nabola Pasar, gitu ya. Nabola Pasar. Kalau saudara sulit ucap, ingat saja pasar, gitu ya. Nanti saudara ingat, oh, tambah main bola, bal-balan, pasar, Nabola Pasar, gitu ya. Nah, itu kira-kira 7 September dia naik takhta, itu 605 sebelum Masehi. Nah, saudara, prestasi dari Nebukadnezar ini, dia di dalam catatan 2 raja-raja, nanti saudara bisa menemukan, itu dia pernah mengalahkan Firaun Neko, itu raja Mesir di Karkemis, itu di tepi sungai Efrat. Karkemis itu di tepi sungai Efrat. Dan bahkan dia terus mengejar sisa-sisa tentara Mesir ini sampai menuju di daerah Mesir. Dan di dalam perjalanan pengejaran mereka kepada bangsa Mesir ini,
bangsa-bangsa sekitar di mana mereka lintasi itu pun mereka kalahkan. Itu kita raja-raja itu termasuk di dalam raja Edom, itu kalau saudara lihat di peta, Moab, Amon, dan juga raja-raja di wilayah Het, tanah Aram dan Palestina. Saudara bisa bandingkan itu di dalam Yeremia 27 ayat 1 sampai 6, di mana di dalam kacamata orang beriman kemenangan atau prestasi Nebukadnezar ini merupakan tuntunan Tuhan atau pemberian daripada Tuhan. Saudara, dan dia mempunyai di dari sisi manajemennya, saudara, raja ini raja yang cerdas. Selain raja ini raja yang berotot, tapi dia juga raja yang berotak, gitu ya. Bagaimana dia menuntun, memanage bangsa dia. Saudara, raja ini selain dia karena dia berotak, saudara, dia bersifat terbuka kepada kebudayaan-kebudayaan di luar kerajaannya. Karena kemudian pada waktu dia sangat memikirkan pendidikan, itu sebabnya pada waktu dia menaklukkan bangsa-bangsa, maka orang-orang pandai itu angkut ke negaranya, kerajaannya, kemudian dididik. Itu sebabnya Daniel dan teman-teman dan pemuda-pemuda dari bangsa-bangsa lain pun turut dididik di sana. Nah, saudara, kalau dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan Israel, maka biasanya kerajaan Israel itu hanya mempunyai tua-tua, bukan ini tua-tua atau kepala-kepala suku gitu. Orang-orang tua yang memberikan pertimbangan pada raja. Tetapi kalau kita lihat di dalam kepemimpinan Nebukadnezar, ini luar biasa sekali orang-orang yang berada di samping dia. Kalau zaman sekarang orang yang think tanknya raja atau presiden. Saudara, dia mempunyai orang-orang yang luar biasa, itu para ahli nujum, saudara. Itu untuk menafsir arti mimpi itu. Ahli sihir, saudara. Itu bisa jadi untuk membekengi dia dari para lawan dia. Dia diperlengkapi dengan demikian ahli-ahli sihir. Dan kemudian cendekiawan, orang-orang berilmu. Saudara, bukan hanya itu, saudara. Bahkan disebut dia juga orang-orang berilmu dan para kasdin. Nah, sebutan kasdin ini mengarahkan kepada satu suku atau suku bangsa di mana Nebukadnezar berasal. Ya, suku Kasdim di bagian selatan Babelonia. Dan juga ini termasuk dari sekelompok orang yang pandai yang memberi pertimbangan pada raja. Saudara lihat ini betapa hebatnya Nebukadnezar memanage dan begitu terbuka kepada orang-orang yang pandai gitu, memperhatikan pendidikan di sana. Kemudian dia juga orang yang sangat sinkronis, sebagaimana raja-raja kafir pada waktu itu, pasukan-pasukan atau bangsa-bangsa lain yang ditaklukkan, itu kemudian dewa-dewanya pun diangkut ke kerajaannya. Dan kemudian dia menambah kekuatan atau dia memakai kekuatan dewa-dewa itu untuk terus menguatkan dia. Jadi pada waktu perkakas-perkakas yang kemarin kita bahas dibawa ke rumah Allah, ada juga suatu pengertian bahwa dengan itu Allah yang lain itu takluk kepada Allah dari atau dewa dari bangsa Babel ini. Dan itu menunjukkan bahwa dia mendapat kekuatan yang lebih. Nah, itu sebabnya saudara, dia terbuka sekali dengan dewa-dewa. Itu sebabnya kalau kita membaca pasal berikut dari Daniel pasal 2 ini, kita melihat bahwa dia mengaku ada Allah semesta langit. Dan bahkan dia menyembah Allah semesta langit itu. Tetapi yang dikenal itu bukan Allah seperti yang dikenal Daniel dan teman-teman atau orang percaya zaman ini. Tetapi Allah yang dikenal itu adalah sebagai salah satu dewa yang mendukung dan menyertai dia. Saudara, dari sisi agama, saudara. Tetapi ada prestasi atau CV lain, itu disebut dan lain-lain misalnya dalam CV. Dia adalah raja yang paling kejam. Di antara raja-raja atau yang pernah bersinggungan atau pernah berperang melawan bangsa Israel. Saudara, betapa tidak, saudara, raja ini, saudara, itu begitu kejamnya sampai dia pada waktu kalau kita lihat pada pasal 3, dia memerintahkan, saudara, dia memerintahkan algojonya untuk memanasi api itu 7 kali lebih panas. Cukup kan dia cuman api kemudian membakar, tapi 7 kali kualitas panasnya untuk menghanguskan Sadrak, Mesak dan Abednego. Tadi ini raja yang paling jahat. Dan bukan hanya itu, saudara, di dalam peperangan dia begitu kuat sampai dia berhasil untuk menaklukkan Israel, Yehuda selama 3 kali. Zaman Yoyakim, dan zaman Yoyakim dan Sedekia. Ini ada yakin, saudara, karena salah ucap, yakin. Yoyakim ada M, Yoyakim pakai N, dan Sedekia, gitu ya. Ini luar biasa, dia mengangkut, kalau saudara baca dalam kisah-kisah, luar biasa. Dia merontokkan, menaklukkan bangsa ini.
Saudara, raja yang sangat kejam. Dan kemudian saya merenungkan, kenapa raja ini yang dipilih Allah untuk kemudian menghukum umat pilihannya? Saudara, kalau raja ini, kenapa tidak raja Mesir? Karena pada waktu itu Yoyakim itu adalah Yoyakim dan kerajaannya itu adalah kerajaan boneka dari Mesir. Cukup kan mereka dijajah oleh Mesir? Saudara, tetapi kejahatan bangsa Israel ini tidak cukup mereka dijajah oleh Mesir, saudara. Tetapi akan cukup bagi Allah apabila mereka dijajah oleh raja dan bangsa-bangsa yang sangat kuat dan kejam ini. Dan ini menunjukkan betapa Allah murka terhadap Israel. Sehingga dia memakai raja yang paling kejam ini untuk mendidik, menindas umatnya yang memberontak kepadanya. Saudara, itu sekilas berkaitan dengan Nebukadnezar. Dan Daniel, saudara, tidak banyak catatan yang kita tahu tentang Daniel. Yang pasti Alkitab itu mengungkapkan bahwa Daniel ini adalah turunan bangsawan. Itu sebabnya dia lolos dalam seleksi raja. Dan dia orang yang sangat muda pada waktu dia dibuang bersama teman-temannya ke kerajaan Babel itu. Dan menurut catatan sejarah itu mengatakan bahwa pendidikan, Plato menulis, beberapa penafsir mengatakan bahwa Plato menulis bahwa pendidikan di kerajaan itu biasanya 12 atau 13 tahun awalnya. Dan 13 tahun usianya, saudara. Dan pada waktu itu berarti pada waktu mereka diangkut ke Babel, maka Daniel dan teman-temannya ini belum lebih dari usia 15 tahun. Dan pendidikan 3 tahun, itu berarti mereka tamat pendidikan itu dapat gelar akademiknya. D3-nya itu kira-kira pada usia 18 tahun. Gitu ya. Saudara, yang D3 boleh berbangga. Ya. Zaman dulu ada orang D3 juga ya. So, ini luar biasa kondisi Daniel karena dia terhukum di saat pada waktu dia masih remaja. Jadi Daniel itu sangat mudah gitu, turunan bangsawan. Nah, saudara bayangkan Daniel yang mudah belia ini mungkin kemerah-merah tampan pasti ya. Itu dipilih supaya menarik pada waktu melayani raja. Jadi raja yang begitu kejam, kuat, berotot dan berotak itu kini berhadapan dengan Daniel kecil. Saya membayangkan semacam terjadi pemutaran adegan ulang antara Goliat raksasa itu dan Daud yang kemerah-merahan. Ini Nebukadnezar dan Daniel. Setelah kita kembali pada konteks kita pada pada pembacaan kita. Dalam pasal 2 itu dikatakan pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar. Dan dia bermimpi, hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur, saudara. Raja Nebukadnezar ini bermimpi. Saudara pasti pernah bermimpi ya. Tadi malam saya tidur, saudara. Saya pun bermimpi gitu ya. Saya ketemu teman saya yang dulu kuliah SMA sama, kemudian dia kuliah teologi duluan. Saya karena masih kuliah sekuler teologi dan bertemu. Saya pikir, wah ini penginjil nih. Gimana kabarnya? Ternyata dia tidak bicara sama saya. Istrinya yang datang bicara. Gitu. Saya pikir, apa ini maksudnya? Apakah tanda-tanda saya akan beristri? Wah, luar biasa. Saudara, saya pikir itu bunga tidur semata, bunga tidur, mimpi itu. Orang bilang bunga tidur atau mungkin terlalu banyak aktif kemudian bermimpi. Tapi mimpi yang dialami oleh Nebukadnezar pada zaman itu bukanlah mimpi sekadar mimpi, saudara. Karena dipercaya oleh bangsa-bangsa pada zaman itu bahwa biasanya dewa itu berbicara kepada mereka rahasia-rahasia penting itu sebagai mimpi. Dan wadah mimpi ini pun yang Allah pakai untuk menyatakan kebenaran-kebenarannya kepada umatnya. Itu sebabnya kalau orang bermimpi, pada waktu dia menceritakan mimpinya, tidak akan dibilang, bunga tidur. Gitu ya. Tapi mimpi itu akan disikapi secara serius. Nah, saudara, persoalan di sini yaitu raja ini bermimpi dan dia tidak ingat lagi mimpi dia. Saudara, ini celaka gitu ya. Saudara, dia bermimpi dan dia tidak ingat, saudara. Itu menyebabkan dia gelisah luar biasa dan sulit tidur. Raja sulit tidur, saudara. Seringkali orang sulit tidur bukan karena bermimpi, tapi menghayal. Tapi raja ini sulit tidur karena tidak mengetahui mimpi dia. Dan mimpi ini nanti kalau kita
berikutnya kita melihat mimpi ini, yaitu menyatakan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Apa yang akan terjadi terhadap kepemimpinan raja yang kuat. Apa yang akan terjadi terhadap kerajaannya yang begitu besar. Nah saudara, ini luar biasa saudara. Kalau kita melihat ini baru pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar. Kalau kita lihat waktu ini, itu tahun pemerintahannya itu ya saudara. Itu saya ralat April 6 kira-kira, para penafsir juga tidak terlalu tepat penafsiran waktu. Ada yang berbeda-beda ya. Saya pilih salah satu yaitu kira-kira April 6003 sampai dengan Maret 6002 sebelum Masehi. Nah itu tahun kedua pemerintahan ya. Nah saudara, apa maksudnya tahun kedua saudara? Dibanding dengan latar belakang Nebukadnezar yang luar biasa itu. Saudara, mungkin pada waktu itu orang melihat prestasi Nebukadnezar dan mereka mengatakan bahwa oh dia akan raja, menjadi raja kekal selama-lamanya. Oh kerajaannya akan tetap berdiri kokoh, didampingi oleh para cendekiawan dan orang-orang berilmu. Saudara. Mungkin image yang bangun atau ada di dalam masyarakatnya lihat bahwa Nebukadnezar ini akan menuntun mereka sampai selama-lamanya. Saudara, tapi kalau itu pun terjadi, keliru saudara. Karena pada tahun kedua, baru masa pemerintah, Allah kemudian menyatakan mimpi itu. Mimpi itu isinya menggambarkan keruntuhan kerajaan ini ke depan. Saudara. Bahwa kerajaan ini walaupun begitu besar, begitu kuat, dipimpin oleh raja yang berotot dan berotak dengan pasukan yang begitu besar, itu tidak akan kekal. Jadi sebenarnya ini adalah warning awal kepada raja yang dikuasai oleh sindrom megalomania. Yang merasa diri hebat dan merasa diri kerajaannya itu akan bertahan sampai selama-lamanya. Warning awal yang diberikan oleh Tuhan. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak ada satu kerajaan yang dibangun oleh kekuatan manusia, yaitu yang dapat bertahan, menguasai sesamanya selama-lamanya. Ada Allah yang berdaulat, yang menentukan sejarah bangsa-bangsa. Ada God the sovereignty over the nation. Ada Allah yang berdaulat atas bangsa-bangsa. Warning kepada Nebukadnezar pada waktu itu. Dari starting awalnya harusnya dia sadar sesadar-sadarnya bahwa kebanggaan, kekuatan itu tidak ada artinya kalau bukan karena tuntunan tangan Tuhan yang memberikan kepadanya. Saudara, kemudian Nebukadnezar ini ada, tadi saya katakan dia raja yang kejam pun. Ini kita lihat di dalam dia menjanjikan upah dalam ayat yang kelima, saudara. Saudara, upah dia ini saudara, setelah dia sulit tidur kan tidak memahami mimpi dia, gelisah saudara, maka seluruh orang-orang pandai itu dibawa saudara. Ahli jampi, ahli sihir, para kasdim, ahli orang-orang berilmu. Saudara, sayang dia tidak panggil Daniel dan teman-teman di sini. Beberapa catatan sejarah itu mengatakan bahwa kemungkinan besar Daniel ini belum cukup berpengaruh atau dia masih dalam masa pendidikan, gitu. Sehingga dia tidak ikut sertakan di dalamnya. Ada banyak perdebatan berkaitan dengan pendapat itu, tapi biarlah itu tetap merupakan pendapat yang debatable, yang bisa terbuka untuk didebat. Tapi faktanya di sini mengatakan bahwa Daniel dan teman-teman tidak ikut di dalam mendengar berita yang sangat kejam ini secara langsung. Dalam ayat, lihat kekejaman dia ini saudara, dalam ayat 5 ini dikatakan, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Ayat 6, tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Saudara, ini hal yang sangat berat bagi bangsa ini saudara. Bagi ahli-ahli nujum, para cendekiawan ini saudara. Karena mereka harus berhadapan dengan raja yang sangat kejam. Kekejaman itu ditunjukkan dari keputusan dia yang sepihak, yang sangat otoriter. Ini sindrom bagi orang-orang yang berkuasa gitu ya. Seenaknya memperlakukan
orang-orang yang dibawa kekuasaannya. Keputusan diambil tanpa diskusi sebelumnya. Saudara lihat sini, dan ancaman dia itu, dia dari frasa, saudara lihat dari situ. Pertama, dia tidak memakai positif duluan, tetapi negatif. Itu ancaman duluan, saudara. Aku telah mengambil keputusan, saudara. Kemudian dia mengatakan bahwa jika kamu tidak memberitahukan, biasanya orang memberitakan kabar gembira, jika kamu memberitahukan, maka akan dapat ini. Tapi tidak memberitahukan, nanti ini. Biasanya yang baik duluan, saudara. Tapi negatif duluan, jika kamu tidak memberitahukan. Ini merupakan suatu bentuk ancaman. Pemberitahuan yang mengandung ancaman yang sangat, atau yang kualitas ancaman yang berbeda dari yang sebenarnya, saudara. Harusnya kan memberitahukan dulu upah yang, jika kamu dapat menjawab, kamu peroleh. Tapi tidak, maka ini. Tapi dia kasih yang tidak duluan, saudara. Dan tidak duluan yang zaman ini kita dikenal dengan mutilasi, saudara. Nah, mutilasi ini, kita beberapa saat di media massa ada pembunuhan orang, potong-potong, saudara. Nah, raja ini mengatakan bahwa mereka akan dipenggal-penggal. Saudara. Saudara. Kamu tidak memberitahukan, saya akan bunuh, saudara. Bukan, saudara. Dipenggal, setelah mati, dipotong-potong, saudara. Saudara, dipenggal-penggal ini sesuatu yang sangat mengerikan, saudara, waktu orang mendengar. Jadi ini tekanan, ancaman itu lebih kuat daripada sekadar dibilang, kamu jika tidak menjawab, maka saya akan membunuh. Tidak, saudara. Kemudian bukan hanya itu, saudara, dia mengatakan rumah mereka akan menjadi timbunan puing-puing. Tidak ada bekasnya sama sekali, gitu, atau rata dengan tanah. Dia tidak hanya bilang merobohkan, saudara, merobohkan, tapi dia tambah menjadi timbunan puing-puing. Saudara, ini ancaman yang luar biasa dari raja kafir ini, saudara. Kekejaman yang luar biasa yang diberikan kepada orang yang dia angkat sebagai cendekiawan, orang-orang berilmu, ahli-ahli jampi ini. Saudara, ini juga, saudara, dia akan kehilangan semua orang pandai yang berada di sekitar dia. Tapi dia tidak peduli, yang penting semua keinginannya tercapai. Siapapun yang menghalangi, walaupun itu sulit, bagi mereka dia akan membunuhnya. Sangat kental sekali raja yang penuh kekuatan dan penuh kekejaman ini, saudara. Dan Daniel dan teman-teman hidup berdekatan dengan raja-raja, dengan Raja Nebukadnezar yang jahat ini. Saudara, itu menambah pemahaman kita bagaimana kekejaman Raja Nebukadnezar ini. Saudara, kemudian kita lihat dalam konteks berikutnya, apa respons dari ahli-ahli sihir ini, saudara? Orang ahli nujum dan cendekiawan ini. Saudara, mereka meminta raja menceritakan, gitu ya. Oke lah raja, kalau tuanku raja itu ingin kami bantu, ceritakan. Saudara, tapi raja ini, saudara, diam. Dia tidak tahu dan tidak mampu menceritakannya. Saudara, ini betapa sulitnya. Ini sama seperti, lebih sulit daripada mencari jarum di dalam gudang jerami. Lebih sulit dari itu. Itu artinya mengharapkan orang bisa baca pikiran kita, apa yang akan terjadi sedetil-detilnya 1 minggu ke depan. Dan memang benar respon mereka. Kemudian di ayat 10 mereka menyatakan ketidaksanggupan mereka. Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Dalam ayat 10 itu dikatakan, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja selain dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Saudara, maka respons raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Saudara, di sini pengakuan para cendekiawan, orang kasdim ini dan rekan-rekannya ini menunjukkan bahwa betapa terbatasnya hikmat manusia. Tidak ada satupun kita mengetahui apa yang akan terjadi. Tapi seringkali anak-anak Tuhan, umat pilihan Allah itu seakan-akan mengetahui tidak akan. Itu ditunjukkan dengan kekhawatiran dia. Nanti kalau ini terjadi bagaimana? Kalau itu terjadi bagaimana? Sebenarnya kekhawatiran itu
merupakan kecemasan yang ketakutan yang dicemaskan. Jadi seakan-akan mau mengetahui apa yang akan terjadi, karena kemudian tidak terjadi, kemudian orang itu mulai tidak mengetahui apa yang terjadi, kemudian mulai gelisah. Waduh, ini bagaimana? Apa yang akan terjadi nanti? 1 tahun kemudian setelah tamat, apa yang akan terjadi? Jadi mencoba untuk merancangkan masa depan, bukan dalam konteks, maksud saya dalam konteks negatif, bukan berarti kita tidak merancang masa depan, tapi seakan-akan sudah mengetahui kira-kira yang akan terjadi. Maka tindakan ini dilakukan, tindakan itu dilakukan, tindakan itu dilakukan. Suara ini kemudian akan membuat orang menjadi Master know all, gitu ya. Jadi Tuhan yang tahu semua hal, sindrom Master know all, gitu ya. Padahal sebenarnya natur manusia itu penuh keterbatasan, dan karena keterbatasan itulah yang harus membuat manusia bergantung kepada Allah yang berdaulat. Saudara, dalam program-program pelayanan kita boleh menata, menganalisa dengan analisa SWOT, segala macam metode kita pakai. Tapi mesti ingat benar-benar bahwa kita betul-betul merancangkan apa yang bisa kita pikirkan, tetapi kepastian ke depannya hanya Allah saja yang menentukan. Saudara, mungkin orang berkata, ya iya pasti Allah yang mengetahui, saudara. Betul teori itu, tetapi di dalam aplikasinya berbeda. Pemahaman kita ya pasti Allah mengetahui, tapi kekhawatiran-kekhawatiran itu terjadi yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak memahami memang Allah yang mengetahui kondisi di depan. Saudara, mari kita belajar hal ini untuk mempasrahkan hidup kita di dalam tangan Allah. Karena Dia Allah yang berdaulat, Allah yang maha tahu. Karena itu hanya berjalan bersama Dia, maka masa depan kita akan cerah, ceria. Mari kita mengalami hidup bersama Allah. Allah yang mengetahui masa depan kita. Bukan berarti tanpa rencana, saudara. Kita melakukan perencanaan, tapi kita Allah yang akan menyertai kita, membuka jalan bagi kita, dan menentukan jalan kita. Dan itu yang terbaik di masa depan kita. Kita mempunyai Allah yang demikian. Kepandaian tidak bisa dapat disandari. Kekuatan pun tidak bisa disandari. Yang bisa yaitu kekuatan Allah yang berdaulat. Saudara, kemudian mari kita kembali pada konteks ayat yang ke-12. Raja menjadi sangat geram dengan jawaban para cendekiawan itu. Dan itu sangat mengancam jiwa mereka, termasuk ancaman terhadap jiwa Daniel dan teman-temannya. Kematian sudah di depan batang hidung mereka. Sebentar lagi Ariok akan diperintah untuk menjangkau mereka, bunuh mereka. Saudara, respons Daniel, saudara. Dalam ayat 14, lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok setelah mendengar perintah pembunuhan itu. Saudara, Daniel yang mudah ini, saudara, yang tidak dipanggil pada waktu pertama oleh raja ini. Usia yang mudah ini, saudara, ini bisa berlaku cerdik dan bijaksana terhadap ancaman yang luar biasa. Ini menunjukkan ketenangan Daniel waktu menghadapi persoalan-persoalan itu. Persoalan yang sangat genting karena menyangkut nyawa dia, tanggapi secara cerdik dan bijaksana. Ada ketenangan di dalam meresponi hal demikian. Bukan tenangan aja tidak bertindak, saudara, tapi ketenangan di dalam menghadapi persoalan-persoalan ini. Saudara, ini menunjukkan, saudara, karena ketenangan Daniel ini, saudara, ya, akibatnya raja kemudian memberikan izin kepada dia. Padahal kalau kita melihat bahwa raja ini tidak memberikan waktu sama sekali kepada ahli nujum, ahli-ahli sihir, dan orang-orang berilmu serta kastim pada waktu mereka baru menanyakan mimpi itu. Kemudian raja sudah menyatakan kalian sengaja untuk mengulur-ngulur waktu. Tetapi pada waktu Daniel menghadap, saudara, di sini Daniel meminta waktu, saudara. Nah, kalau kita lihat ini respon yang berbeda dari raja kepada orang-orang dekat dia, kepada para ilmuwan atau ahli-ahli ini dengan respons kepada Daniel, saudara.
Saudara, bukti bahwa kemudian Daniel itu cerdik dan bijaksana, ini bisa jadi dalam penyampaiannya. Saudara, kalau kita lihat raja ini menjadi geram, ini karena pada pasal 12 respons raja geram karena waktu mereka menyatakan tidak ada seorang pun tahu, waktu orang-orang sekitar raja ini, orang-orang Kasdim ini menyatakan, saudara, mereka menyatakan dengan cara menyinggung raja itu, saudara. Saudara bisa bayangkan, tidak ada seorang raja yang bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian. Dengan kata lain mereka, raja walaupun lu agung, lu mengada-ngada. Gitu ya. Nah mungkinlah ada seorang raja yang sebesar sejarah pernah minta. Dan yang lu raja yang aneh. Gitu ya. Dan ini raja menangkap pesan itu. Itu sebabnya waktu saya merenungkan ini, raja sangat geram dan murka. Saudara, saudara ini singgung ini. Tersinggung raja ya. Nah tapi waktu Daniel datang, saudara, raja memberikan waktu. Saudara, ini membuktikan, saudara, perbedaan mengatasi persoalan yang ada. Kalau orang-orang yang di luar Tuhan, walaupun usianya jauh lebih tua, di dalam menyikapi persoalan, akan persoalan itu bukan terpecahkan, tetapi menambah, membesarkan masalah itu. Pada waktu jiwa mereka terancam, cara pendekatan mereka kepada raja, pendekatan yang sangat berbeda, yang menyinggung raja itu. Tetapi pada waktu persoalan yang sama Daniel hadapi, cara yang Daniel lakukan, itu dengan cerdik dan bijaksana, penuh ketenangan. Seorang muda, saudara, 20 tahun mungkin tidak lebih, saudara, masih sangat takut. Mungkin secara psikologi mungkin ini tidak cukup menjamin bahwa kejiwaan orang usia 20-an ini berani tenang menghadapi masalah. Nah, di sini kita lihat bagaimana orang yang hidupnya mempunyai kehidupan rohani yang baik waktu mengatasi masalah, dan orang yang mempunyai kehidupan rohani yang buruk atau menyembah Allah kafir dalam hal ini waktu menghadapi masalah. Beda, saudara. Yang satu menghadapi masalah, kemudian masalah itu bisa dipecahkan. Yang satu menghadapi masalah, kemudian membesar-besarkan masalah, mengakibatkan masalah itu menjadi parah. Raja menjadi lebih ganas dan geram. Daniel, raja ramah, okelah memberikan waktu. Saudara, di dalam pelayanan, menjalani panggilan Allah bukan tanpa masalah. Masalah itu bisa begitu banyak datangnya. Tapi pada waktu kita menyikapi masalah itu, dan akan lebih terpecahkan dengan baik, itu tergantung kondisi rohani saudara dan saya. Bukankah pelayanan itu hancur karena ketika masalah datang ditangani oleh orang-orang yang bermasalah secara rohani? Kita belajar dari ketenangan ini menunjukkan bagaimana anak-anak Tuhan menghadapi masalah-masalah yang ada dengan ketenangan, kecerdikan, karena mempunyai kehidupan rohani yang baik. Sekarang mari kita lihat berikutnya dalam ayat 16. Setelah menghadap raja, gitu, Daniel mendapat respons dari raja yang baik, saudara. Kemudian yang terjadi, Daniel itu meminta dukungan doa dari sesamanya, Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara, ini menunjukkan bahwa Daniel bukan apa-apa. Kalau tanpa ada kekuatan Tuhan yang menyingkapkan rahasia-rahasia mimpi itu, maka tidak mungkin mereka bisa memecahkan masalah itu, saudara. Membawa itu di dalam doa, mendapat dukungan dari teman-teman, memohon belas kasihan Tuhan terhadap hidup mereka. Mohon belas kasihan Tuhan untuk mendapat jawaban bagi raja itu, saudara. Saudara, pada waktu mereka bergumul berdoa, saudara, maka luar biasa respons Allah. Pada ayat 19 dikatakan, maka rahasia itu disingkapkan pada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Saudara, dari pujian ini Daniel katakan bahwa terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Saudara, Daniel menyadari, dalam pujian ini kita melihat bahwa ada pengakuan Allah, bahwa Allah itu Allah yang maha tahu, dan bukan hanya maha tahu, Allah yang maha kuat. Pengetahuan Allah itu luar biasa, kemudian akan diterapkan kepada umatnya.
rencana-rencananya itu pasti akan terjadi karena Allah itu pun adalah Allah yang maha kuat. Saudara. Ini pengakuan doksologi daripada Daniel kepada Allah yang memberikan jawaban rahasia itu kepada Daniel. Saudara, di sini kita melihat pengenalan Daniel mulai bertambah, saudara. Kemudian dia mengatakan bahwa sebab daripada dia hikmat dan kekuatan, dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Saudara, mengenai saat dan waktu ini, dari sadar bahwa hanya Allah yang menguasai sejarah hidup mereka. Kemudian di dalam pengakuan ini pun, saudara, selanjutnya kita melihat bahwa Daniel memahami Allah sebagai Allah yang berdaulat atas pengangkatan raja dan pemecatan raja. Ini menunjukkan bahwa Allah menentukan nasib setiap orang. Allah mengangkatnya dan memecatnya. Saudara, kemudian dikatakan di sini, dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Saudara, Allah pemberi hikmat terhadap orang bijaksana. Daniel mengakui bahwa kalau orang itu mempunyai hikmat dan dia kemudian menjadi bijaksana, itu dari Allah datangnya. Dan bagi Allah, saudara, tidak ada suatu rahasia, tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah. Saudara, kita lihat dari pengakuan pujian dari Daniel ini kepada Allah menunjukkan pengenalan Daniel kepada Allah makin hari makin mantap. Bahwa Allah yang berdaulat di dalam kehidupan mereka dan kehidupan bangsa-bangsa. Saudara, mari kita coba merasakan betapa indahnya kita menjadi umat Allah, gitu ya. Yang Allah yang maha tahu itu. Kita melayani Allah yang maha tahu dan penuh dengan kekuatan. Saudara, kita bukan menyembah Allah yang sementara. Kita bukan menyembah Allah yang tidak maha tahu dan tidak punya kekuatan. Kita menyembah Allah yang maha tahu dan penuh kekuatan. Saudara, ini luar biasa karena ini berkaitan dengan langkah-langkah iman yang akan kita ambil di dalam pelayanan kita. Dan dia menguasai hidup kita. Ketika dia mengatakan engkau hidup dan dia mengatakan hai anak Adam pulang, dan kita pulang. Sejarah hidup kita ditentukan oleh Allah. Umur kita ditentukan oleh Allah. Mungkin saudara-saudara usianya mungkin 40 tahun, ada yang 40 tahun, yang pria 40 tahun saja. Yang wanita 50 tahun. Yang pemimpin KTB 50 tahun, 50 tahun. Yang staf 70 tahun. Pembicara 80 tahun. Gitu ya. Itu yang menentukan Allah, saudara. Sejarah hidupmu ditentukan oleh Allah. Kita mempunyai Allah yang demikian, saudara. Saudara, Allah yang luar biasa. Saya ajak kita untuk coba menikmati Allah yang demikian. Di dalam kesulitan-kesulitan hidup. Di dalam penindasan. Kesulitan-kesulitan pelayanan. Kita mempunyai Allah yang berdaulat yang demikian. Bukankah seharusnya kita berbangga punya Allah yang demikian? Yang menjamin kepastian langkah-langkah hidup kita. Yang membimbing saya di dalam kesulitan-kesulitan, di dalam seksi saya. Pada waktu kesulitan-kesulitan di dalam KTB, pada waktu saudara menerangkan dan adik-adik itu sulit memahami, bahkan kemudian satu persatu melarikan diri, saudara, di dalam KTB. Itu masalah dan mari saudara, jangan lari dari masalah itu. Kita boleh melihat bahwa ada maksud Tuhan untuk membentuk kita di dalamnya. Bukan kemudian frustrasi. Cari anak bimbingan yang lain. Dan berbagai masalah dalam kehidupan. Izinkan Tuhan itu menyatakan kuasanya melalui masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Saudara, mari kita melihat pada konteks berikutnya. Di dalam pasal teks 24 ayat 24 dan 25. Saudara, setelah Daniel memuji Allah, kemudian Daniel pergi itu kepada Ariok yang sedang ditugaskan raja sebagai algojo untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di sana. Jadi Daniel itu sudah pergi
Ariok itu sudah ditugaskan dan sudah pergi siap-siap saudara untuk bunuh. Dan Daniel pergi menghadap Ariok dan menyatakan maksud dia bahwa dia sudah mendapat jawaban dari Allah semesta langit itu. Saudara, ayat 27 saudara, di situ dikatakan pada waktu raja bertanyalah raja kepada Daniel 26 di situ yang namanya Belsasar. Gitu. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? So, pertanyaan ini, sanggupkah engkau? Sanggupkah Daniel? Pertanyaan kepada pribadi Daniel itu. Saudara. Tapi Daniel menjawabnya, hanya Allah yang dapat memberikan jawaban, menyatakan rahasia mimpi itu. Saudara, Daniel tahu diri, saudara, di sini. Dia bukan sok-sok tahu, tapi dia kembali mengarahkan raja itu, pemikiran dia, kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Allah yang berdaulat itu. Hanya Allah yang dapat memberikan jawaban dan menyatakan rahasia-rahasia mimpi itu. Sekaligus jawaban Daniel ini memproklamirkan Allah di surga. Allah yang berdaulat kepada atas Raja Nebukadnezar. Saudara, Daniel memuliakan Allah di dalam setiap masalah. Jadi persoalan itu muncul. Sekaligus Allah mendidik Daniel untuk memahami Allah yang benar. Dan juga mau mendidik raja kafir itu. Bahwa bukan karena kuasanya. Tetapi karena kuasa Allah yang berdaulat atas diri dia. Kemudian Daniel menjawab memberitahukan saudara, pas konteks kita dalam ayat 31, teks kita dikatakan jawaban Daniel kepada raja. Ya raja tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung itu tinggi berkilau-kilauan, luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendasyatkan. Itu isi mimpi yang kemudian dinyatakan pada Daniel dan Daniel menyatakan pada raja. Saudara, patung itu tinggi menurut beberapa catatan di Alkitab tidak jelas berapa saudara. Tapi beberapa tafsiran mengatakan bahwa tinggi patung itu kira-kira itu 60 hasta atau 27 meter. Tapi lebarnya saudara 6 hasta. Lebarnya 6 hasta. Nah kira-kira 2,7 meter. 2,7 meter nampaknya tingginya tak sebanding dengan lebarnya. Nah saudara, patung itu terdiri dari beberapa bagian. Kepala itu dari emas tua. Itu yang 31 dan 33. Dada dan lengan itu dari perak. Perut dan pinggang itu dari tembaga. Paha dari besi dan sebagian dari tanah liat. Ini materi yang raja lihat saudara. Jadi patung itu yang dinyatakan oleh Daniel kepada raja. Ya. Jadi kepala emas tua, dada lengan perak. Jadi ada kualitas dari metal yang dipakai. Dari logam mulia kepada sedikit di bawah mulia dan seterusnya. Besi endingnya saudara. Nah yang menarik dari sini saudara, patung itu kemudian ada sementara ayat 34, sementara raja melihat itu, kemudian terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya dan dari besi tanah liat itu sehingga remuk saudara. Nah patungnya begitu kokoh gitu ya. Begitu kuat tampaknya bagi raja ini, tapi justru tiba-tiba ada sebuah batu ya. Itu menimpa kaki itu dan rontok semuanya. Dan itu tanpa perbuatan tangan manusia. Dan patung itu akibatnya patung itu remuk saudara. Nah kalau kita kaitkan selanjutnya di dalam arti itu, arti mimpi itu. Maka kepala patung itu menunjukkan kepada Raja Nebukadnezar dan kerajaannya itu saudara. Dari emas tua itu menunjukkan kekuatan yang Daniel berikan di ayat 37. Ada kekuasaan, ada kekuatan dan kemuliaan yang dimiliki oleh raja itu, disimbolkan oleh emas tua itu. Saudara. Dan dia katakan, ya tuanku raja, segala raja dan kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaannya, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan. Sekali lagi di sini cara menjawab Daniel itu kembali meninggikan Allah,
bahwa kekuatan, kekuasaan, dan kemuliaan Raja Nebukadnezar itu datangnya daripada Tuhan. Diberikan oleh Tuhan atau anugerah dari Tuhan kepada Raja kafir ini. Saudara, yang kemudian berikut, saudara, itu beberapa penafsir mengatakan bahwa kerajaan berikut yang kemudian muncul, saudara, dada lengan dari perak itu adalah kerajaan Media Persia. Ayat 39, tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Nah, kerajaan itu adalah kerajaan menurut para penafsir itu Media dan Persia. Dan memang kalau kita baca nampaknya kok tepat kerajaan kedua pasca kerajaan Babel itu. Kemudian datanglah kerajaan ketiga, saudara. Itu yang terdiri dari tembaga, bagian perut dan pinggang tembaga. Itu penafsir mengatakan itu kerajaan Yunani di bawah pemerintahan Alexander Agung. Dan kerajaan keempat, saudara, yang kemudian muncul baru setelah mengalahkan Yunani, yaitu yang kerasnya seperti besi tetapi bercampur tanah liat, itu kerajaan Romawi. Jadi semuanya terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Jadi mimpi ini betul-betul terjadi, gitu ya. Kerajaan Romawi, karena dikatakan bahwa dia bercampur antara besi dan tanah liat, terdiri dari bangsa-bangsa yang tidak bisa disatukan, ada berbagai-bagai bangsa, gitu. Jadi upaya disatukan pun itu sangat sulit. Jadi Roma kemudian dalam catatan sejarah berkuasa atas dunia ini selama 500-an tahun. Entah 500-an itu. Nah, saudara, dari bagian ini kita melihat, gitu, apa yang kita bisa pelajari dari raja yang satu menghancurkan raja yang lain. Muncul kerajaan baru, muncul lagi kerajaan baru, muncul lagi kerajaan baru sampai kerajaan yang keempat. Dan tiba-tiba muncul batu itu kemudian. Ayat 44 dikatakan bahwa tetapi pada zaman raja-raja itu, saudara, Allah semesta langit itu akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itu ditunjukkan oleh batu itu, ya. Batu itu melambangkan kerajaan yang didirikan oleh Allah semesta langit itu. Dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Ayat 45 dikatakan tepat seperti yang Tuan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Saudara, di sini kita melihat bahwa pergantian kerajaan dari satu raja berkuasa kepada raja yang lain itu sebenarnya menunjukkan bahwa betapa tidak stabilnya, tidak kekalnya kerajaan-kerajaan yang dibangun oleh kekuatan manusia itu. Sekalipun kerajaan itu kuat sebagaimana Nebukadnezar dan kerajaan Babelnya, itu tidak akan kekal. Nah, satu dengan kalau dikatakan kerajaan dunia yang dibangun oleh kekuatan manusia itu tidak mungkin akan kekal, karena itu tidak patut disandari dan diharapkan. Kuasa dan kedaulatannya hanya sementara, kemudian akan hancur lebur. Saudara, berikut menunjukkan bahwa kerajaan Allah yang ditonjolkan, disimbolkan melalui batu yang terungkit tanpa perbuatan manusia, ini menunjukkan hanya kedatangan kerajaan Allah itu hanya karena kekuatan Allah semata-mata. Dan ini mau mengacu kepada kehadiran Yesus Kristus sebagai Allah satu-satunya yang menyelamatkan umat Dia, yang merajai, menjadi raja atas seluruh ciptaannya. Dan kedatangan Yesus itu hanya karena anugerah. Kemudian di setiap umat percaya, Yesus Kristus datang menjadi raja dalam hidup mereka, itu bukan karena kekuatan manusia atau campur tangan kuasa yang lain, tetapi karena kuasa Allah semata-mata. Disimbolkan oleh batu yang kemudian terungkit menimpa kaki dari patung itu dan rontok. Ini menunjukkan suatu karya Allah yang berdaulat, yang tidak membutuhkan campur tangan bangsa-bangsa kafir ataupun kekuatan manusia pada waktu dia beranugerah kepada saudara dan saya di dalam Yesus Kristus. Kemudian kita melihat di dalam teks 46 ayat 9 respons raja itu kepada Daniel.
Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar setelah menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Saudara lihat di sini respons raja kepada Daniel ini. Raja ini kemudian sujud menyembah Daniel, mempersembahkan bau-bauan, wangi-wangian kepada Daniel. Saudara, persembahan ini tidak dinyatakan oleh Alkitab ya, bagaimana Daniel itu ada dan kemudian raja itu bukan menyembah Allah, tetapi justru dia menyembah Daniel. Ini kita melihat ini respons orang-orang yang di luar Tuhan. Salah fokus penyembahan, bukan kepada Allah, the giver itu, tetapi kepada the gift itu, kepada harta-harta atau kepada jawaban doa terhadap apa yang diungkapkan, yang diminta itu, saudara. Jadi sebenarnya Allah memberikan jawaban kepada umatnya itu, Daniel itu hanya sebagai sarana yang Allah pakai untuk menjawab pergumulan raja itu. Tapi justru raja kafir ini menyembah Daniel, saudara. Dan ini respons yang tidak tepat, saudara. Tapi pola ini, saudara, seringkali pun terbawa dalam kehidupan orang percaya. Pada waktu kemudian kita mendapat sesuatu yang luar biasa, gitu ya. Kita mendapat hadiah mungkin yang besar, kita mendapat pertolongan yang besar, kita mendapat perlindungan. Maka kemudian yang menjadi pujian dan penyembahan kita itu kepada orang itu. Padahal orang itu bisa jadi dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk menyatakan berkatnya kepada kita. Tapi justru orang itulah yang disembah, dikultuskan secara pribadi. Maka di dalam kamus kita, poin pertama, orang itu tidak pernah bersalah. Apabila orang itu bersalah, kembali pada poin pertama, hukum. Itu wajib, saudara. Jadi kemudian kita menjadi orang yang tidak lagi kritis. Menjadi yang kemudian bergantung sepenuhnya pada hamba-hamba Tuhan. Ataupun pada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Saudara, pola-pola raja ini seringkali terjadi pada dunia modern ini. Ada orang yang kemudian mendapat berkat daripada Tuhan. Yang disyukuri itu bukan karya Tuhan, tetapi yang disyukuri harta benda yang Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Kemudian harta benda itu disujud dan disembah di dalam konteks yang lebih luas, bahwa harta benda itu menjadi pusat fokus perhatian kita. Itu sebabnya Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kadang-kadang pemberian-pemberian Tuhan itu, saudara, itu menghalau fokus kita kepada Allah. Saudara, kalau kita merenungkan, menghitung-hitung, kira-kira apa yang ada di dalam pemberian Tuhan yang kemudian menghalaukan fokus kita kepada Allah. Saudara, mungkin pemberian Tuhan itu kepada kita dalam bentuk kecerdasan. Atau pemberian Tuhan kepada kita itu dalam bentuk papa mama yang hidupnya baik, kemudian memperhatikan hidup kita. Ada kemudian usaha papa mama yang berhasil, mempunyai begitu banyak harta benda. Atau pemberian Tuhan itu berkaitan dengan pergumulan yang selama ini saudara doakan. Apakah pemberian Tuhan itu kemudian mengalihkan perhatian saudara kepada pemberian itu, kemudian mendedikasikan semua hidupmu kepada pemberian-pemberian Tuhan itu, atau kepada Allah yang memberi? Karena kita harus berani bisa membedakan. Kiranya semua pemberian-pemberian itu harusnya kembali pujian dan kehormatan itu hanya kepada Allah, bukan kepada pemberian-pemberian itu, sehingga hati kita berada di dalamnya menghambat pelayanan kita kepada Tuhan. Ada orang yang kemudian diberikan karunia memuji Tuhan, maka Tuhan yang dimuliakan, tetapi diri dia dimuliakan.
Dan ini sangat berdosa, saudara. Kenapa? Karena pada waktu dia menaikkan pujian kepada Allah, sebenarnya dia mengajak semua jemaat kemudian untuk memuliakan Allah. Tetapi pada saat yang sama dia mengharapkan pujian yang harusnya kepada Allah itu ditarik kepada dirinya sendiri. Saudara, berhati-hati terhadap bakat-bakat yang kemudian Tuhan berikan. Kemampuan berpikir, kemampuan memanage suatu pelayanan. Biarlah itu semua mengekspresikan penyembahan kita kepada Allah yang memberi, bukan kepada mengekspresikan semua yang kita dapatkan. Maka kita harus membedakan itu, saudara. Sehingga pujian dan kemuliaan itu hanya kepada Allah. Saudara, seringkali bakat-bakat kita itu akan ditampilkan pada waktu di hadapan begitu banyak orang. Bakat memuji Tuhan. Seorang alumni kemudian bercerita pada saya. Dia berlatih 6 bulan untuk menyanyi di hadapan para pendeta. Saudara. Para pendeta, saudara, maksud saya ini para pendeta ini yang memimpin jemaat, memahami not-not segala macam. Karena itu dia mau menyanyi di hadapan, dia berlatih 6 bulan, saudara. Dan pada waktu dia memuji Tuhan, suaranya begitu merdu. Voice of angel. Wow. Saudara, waktu itu dia menyanyikan dia luar biasa. Pada waktu dia menyanyikan yang luar biasa, semua pendeta melongo. Saudara, pada waktu itu kemudian pujian datang kepada dia, saudara. Dan dia merasa dia memang layak untuk dipuji. Pada waktu dia menceritakan itu, sebelum dia merasa, saya bertanya, kemudian apa yang kamu dapatkan dari pujian yang kamu sampaikan? Dia sadar, iya ya, betul ya. Kayaknya tidak murni itu. Saya mengharap mereka memuji Tuhan waktu mendengar kata-kata pujian saya. Tapi saya mau menunjukkan bahwa saya bisa dan sedikit kalau perlu mendapat pujian dari mereka. Sedikit saja. Saudara, berhati-hati dengan motivasi ini. Kadang-kadang penyakit Raja Nebukadnezar ini bukan memuji Allah, tapi memuji orang yang memberi. Dipakai menjadi berkat. Nah, bakat-bakat kita itu harusnya dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan itu fokus pujian, itu hanya kepada Allah. Saudara, itu yang kita pelajari bagaimana kesalahan respons dari Nebukadnezar dalam hidup kita. Responsnya tepat, saudara. Dia memenuhi janji dia, saudara ya. Dia memenuhi janji dia. Yaitu Daniel kemudian diberi hadiah yang sangat besar sesuai dengan janji dia. Kehormatan dan banyak hadiah. Ayat 48, lalu Raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana. Raja ini konsekuen, menepati janjinya, saudara, kepada Daniel. Kemudian respons Daniel, atas permintaan Daniel itu Raja menyerahkan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di sana raja. Kalau kita melihat kemarin, pembahasan kemarin, mereka kecerdasannya 10 kali lebih cerdas. Karena itu mereka layak untuk memimpin wilayah di Babel itu, saudara. Jadi Daniel di sini juga memperhatikan visi yang Allah berikan kepada dia untuk menjadi berkat dengan menempatkan saudara-saudaranya, Sadrak, Mesak dan Abednego, untuk menjadi berkat bagi bangsa itu lebih luas lagi, dengan meminta kepada raja untuk menempatkan mereka di wilayah Babel. Sedangkan Daniel tetap dalam istana. Saudara, saudara jangan sempat terbersit bahwa di sini Allah pilih kasih. Bukankah 3 atau 4 pemuda Ibrani ini sama-sama bergumul, saudara? Sama-sama bertumbuh. Masalah sama mereka hadapi. Gitu ya. Tapi di sini bukan hanya menyatakan kedaulatan Allah di dalam memberkati umatnya. Ini kedaulatan Allah di dalam bangsa kafir, tapi juga kedaulatan Allah di dalam memberi berkat pada umatnya. Berbeda, saudara. Jadi pada waktu manusia itu kemudian sama-sama belajar firman Tuhan. Atau kita sama-sama belajar firman Tuhan. Sama-sama taat, sama-sama mengalami penderitaan yang sama. Kemudian jangan sekali-kali kita berpikir, waduh Tuhan, kenapa kita sama-sama bergumul dari semester 1 kita ikut KTB, sama-sama bertumbuh, bahkan diskusi pelajaran 10 pun sama-sama. Gitu ya. Kemudian kita membahas pelajaran ketuhanan Kristus, ending dari ketuhanan Kristus sama-sama. Kita semua menangis. Karena melihat ketuhanan Kristus yang luar biasa dalam hidup. Penuh pergumulan, penuh pertobatan. Tapi kenapa Tuhan dia kok tamat duluan? Kenapa Tuhan dia kok dapat teman hidup duluan?
Kenapa Tuhan dia kok dapat posisi jabatan atau pekerjaan yang dulu saya impikan dan dia mendapatkan itu dan saya tidak memperoleh. Saudara jangan bertanya aneh-aneh demikian, saudara. Karena itu hak prerogatif Allah di dalam memberkati umatnya. Kalau kita terus bertanya demikian, maka kemudian ada muncul perasaan iri hati. Gitu ya. Sesama rekan sendiri. Gitu ya. Itu disikut. Saudara. Jadi kita iri hati bukan karena kita rugi, saudara, tetapi karena orang lain yang beruntung. Di sini kita lihat anugerah yang Allah berikan kepada Daniel dan teman-temannya berbeda. Kiranya kita pun juga mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya kita pun mensyukuri posisi-posisi yang sekarang Tuhan berikan kepada kita. So, saya yakin, saudara, di dalam kepanitiaan, di dalam pelayanan kita, semua kita selalu mensyukuri karunia Tuhan. Oh, Tuhan menempatkan dia jadi ketua. Saya seksi perlengkapan terus. Gitu ya. Lebih banyak kerja fisiknya. Gitu ya. Ketua dia hanya main tunjuk-tunjuk. Ayo gini, yuk gini. Enak, saudara. Kemudian yang tampil kata sambutan, ketua lagi. Seksi perlengkapan diperkenalkan berikut-berikutnya. Ujung-ujungnya. Gitu ya. Kemudian berdiri tidak dapat foto karena susunannya dia di sudut-sudut. Gitu. Ketua di depan. Saudara jangan, saudara. Mari terima posisi-posisi dalam pelayanan itu sebagai pemberian Tuhan yang membentuk pribadi kita di dalamnya. Saudara, kita melihat kedaulatan Allah dalam menuntun umatnya. Pada waktu Allah yang berdaulat itu bukan Allah yang berdaulat kemudian kita umatnya itu boleh bersantai-santai bermalas-malas. Tapi Allah yang berdaulat di dalam sejarah manusia itu, Allah yang juga berdaulat mengangkat setiap kita untuk terlibat di dalam rencana agung Dia. Dan Allah yang berdaulat yang kita kenal itu melalui pergumulan Daniel ini pun adalah Allah yang terus menyertai saudara dan saya. God the sovereign. God itu akan menyertai. Allah yang berdaulat itu atas segala bangsa-bangsa. Kiranya menyertai saudara dan saya dalam pergumulan-pergumulan hidup kita. Pergumulan-pergumulan pelayanan kita.